Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran usulan penelitian yang saya lakukan. Pada usulan yang saya lakukan, saya membahas mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Sebelum membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Selanggiring Putri, mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta dengan nomor induk 17 10 11 2004. Kelas A, metodologi penelitian akuntansi. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait materi presentasi yang saya lakukan hari ini. Yang pertama terdapat latar belakang penelitian. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian, dan terakhir, manfaat penelitian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang saya lakukan. Pada kesempatan kali ini, latar belakang yang saya lakukan terkait X1 variabel pertama saya, yaitu profitabilitas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Karakteristik perusahaan ialah ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, salah satunya yaitu profitabilitas perusahaan. Profitabilitas di sini adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas, perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkannya. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba di sini diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak. Mengapa? Karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya tersebut. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai leverage atau solvabilitas. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utangnya. Nah, itu berarti berapa banyak beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Baik, yang ketiga, selain profitabilitas dan leverage, karakteristik perusahaan lainnya yang mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu capital intensity ratio atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal atau intensitas aset tetap adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Capital intensity ratio di sini menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaannya. Sementara, biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Yang artinya, semakin besar biaya penyusutan, akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar, menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah. Lalu, apa sih yang melatar belakangi adanya penghindaran pajak?
Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Ada 3 tahapan atau langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak, baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin, baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang disebut penghindaran pajak. Nah, apa sih penghindaran pajak? Penghindaran pajak itu merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan, antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak atau tax evasion. Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan memaksimalkan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah wajib pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan itu sendiri. Lalu kita masuk ke bagian kedua, rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk rumusan masalah yang pertama, saya akan mengukur apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, saya akan mengukur apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan yang terakhir, saya akan mengukur apakah capital intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Lalu, untuk tujuan penelitian dari 3 variabel yang telah saya jelaskan, saya ingin mengukur sebenarnya bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, bagaimana pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak. Di mana tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah pada slide sebelumnya. Dan bagian terakhir, saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Di mana dalam manfaat penelitian ini terdapat 4 bagian yang telah saya rangkum. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti di sini sebagai salah satu syarat memenuhi ujian tengah semester, serta dapat memberikan manfaat dan wawasan baru tentang hal-hal yang mempengaruhi penghindaran pajak. Yang kedua, bagi mahasiswa. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang mengambil judul yang sama sebagai bahan penelitian, yaitu dengan meringkas dari penelitian terdahulu, kemudian diuraikan dengan landasan teori-teori penelitian serta hipotesisnya. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi atau bahan literatur yang dapat mendukung penelitian selanjutnya. Yang terakhir, bagi wajib pajak. Wajib pajak di sini diharapkan wajib pajak
yang membaca penelitian ini akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Baik, kurang lebih itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.